Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian menonton video saya, terutama kepada Bapak Febri Robianto MSI AKT selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Rafika dengan NIM 2020-12070 dari kelas akuntansi 3B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai komunikasi lisan. Selanjutnya kita akan bahas pengantar komunikasi lisan. Bahasa adalah simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Komunikasi lisan yaitu berbicara dan mendengarkan, sedangkan komunikasi tulisan yaitu menulis dan membaca. Keempat kegiatan tersebut membutuhkan keterampilan tertentu dan tidak semua orang bisa melakukannya. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata langsung atau menggunakan media kepada penerimanya. Jadi misalnya kita sedang berbicara dengan seseorang secara face to face, itu dapat dikatakan sebagai komunikasi lisan, dan komunikasi lisan juga bisa menggunakan media, yaitu misal kita bertelepon, itu dapat dikatakan sebagai komunikasi lisan tetapi melalui media perantara yaitu telepon. Selanjutnya, komunikasi lisan tulisan. Menurut Barket L. Ad 1981 dalam Tube and Moss 1997, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan dibandingkan komunikasi tulisan, di mana komunikasi untuk menyampaikan lebih bangkit atau lebih banyak dibandingkan dengan menerima. Dapat dilihat sebagai berikut. Berikut ini adalah presentase komunikasi, jadi perilaku penyampaian berbicara pada urutan yang pertama, mendengarkan pada urutan yang kedua, menulis pada urutan yang ketiga, dan membaca pada urutan yang keempat. Dalam komunikasi antar manusia, merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik atau era Hitler, Mussolini, dan sebagainya. Berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sulit dikarenakan manusia tidak memiliki alat khusus untuk berbicara yang dilatih secara fisik dan kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis-jenis berbicara. Yang pertama berdasarkan situasi. Berbicara informal, yaitu seperti tukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan lain-lain. Berbicara formal, yaitu seperti perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur, parlemen, dan bercerita. Sedangkan berdasarkan tujuan, yaitu berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan jumlah penyimak, berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Dan berdasarkan peristiwa khusus, yaitu seperti pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan metode penyampaiannya. Yang pertama, penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak bisa datang atau karena alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan, yaitu ada naskah tetapi sudah dihafalkan, sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penyampaian berdasarkan naskah, di mana berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu dilatih terutama mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikannya dengan benar dan sesuai, dan mengembangkan empati terhadap pendengar. Selanjutnya, teknik berbicara efektif. Yang pertama, bahasa. Bahasa ini harus efektif, tata bahasanya benar, dan kosakatanya juga harus baik. Yang kedua, yaitu materi. Materinya harus jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga, cara berbicara.
yaitu pengucapan, penampilan, gerak-gerik. Dan yang keempat, penampilan berbicara, yaitu seperti postur tubuh, pakaian dan perhiasan, gerak-gerik, dan lain-lain. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, di mana kita hubungan dengan pendengar ini mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu suasana pembicaraan. Apakah suasana pembicaraan kita ini membangun keakraban sesuai tujuan atau sesuai dengan lingkungan? Selanjutnya mendengarkan. Menurut Tub and Moss 1997, mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu yang pertama mendengar, di mana penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian, yaitu memperhatikan rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami, yaitu pemberian makna pada yang didengar. Dan yang keempat, mengingat, yaitu menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Selanjutnya, jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening, yaitu ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan seperti televisi, radio, dan lain-lain. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, yaitu sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, dan kekuatan kelemahannya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mendengarkan dengan empati, yaitu mendengarkan yang tersirat atau ikut merasakan emosi pembicara. Selanjutnya yaitu hambatan mendengarkan. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, yaitu sibuk hal lain yang tidak berhubungan. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, yaitu memikirkan yang tidak ada di tempat pada saat mendengarkan. Yang ketiga, mempertajam atau sharpening, yaitu hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, yaitu mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Yang keenam, yaitu mendengar yang diharapkan, di mana mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Selanjutnya, mengefektifkan mendengarkan. Ada 4. Yang pertama, mendengarkan partisipasif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Dan yang terakhir, yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.